Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amaranggani Sevika Sari Taufik dengan NIM 211513251407. Prodi Kesehatan Lingkungan semester 7. Princess Diana atau yang mempunyai nama lengkap Diana Frances Spencer lahir 1 Juli 1961 di Sandringham, Norfolk, Inggris, dari keluarga aristokrat Spencer yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga kerajaan Inggris selama beberapa generasi. Ia adalah anak keempat dari pasangan John Spencer, Viscount Althorp, dan Frances Roche. Orang tuanya bercerai ketika Diana masih kecil, sebuah pengalaman yang berdampak besar pada masa kecilnya. Diana menempuh pendidikan di beberapa sekolah, termasuk Institut Alpine Firmentet di Swiss, tetapi tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Setelah menyelesaikan pendidikan, ia bekerja sebagai pengasuh dan asisten guru taman kanak-kanak di London. Pada 29 Juli 1981, Diana menikah dengan Pangeran Charles, pewaris tahta kerajaan Inggris. Pernikahan ini disebut sebagai pernikahan abad ini dan disaksikan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Setelah pernikahan, Diana menjadi Putri Wales atau Prince of Wales dan langsung mendapatkan perhatian besar dari media. Namun, pernikahan mereka mengalami banyak tantangan akibat tekanan media, ketidakcocokan pribadi, dan perselingkuhan. Pada 1992, mereka memutuskan untuk berpisah dan resmi bercerai pada 28 Agustus 1996. Lady Diana dikenal sebagai seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan melayani atau servant leadership. Kedua gaya ini tercermin dalam cara ia memengaruhi dunia melalui pendekatan yang penuh empati, perhatian terhadap orang lain, dan dedikasi untuk membawa perubahan positif. Kepemimpinan transformasional, Diana memiliki kemampuan untuk menginspirasi perubahan baik dalam masyarakat maupun pada individu. Karakteristik kepemimpinan transformasional yang dimiliki Diana antara lain visi yang kuat. Diana memiliki pandangan yang jelas tentang dunia yang lebih baik, terutama bagi kelompok rentan seperti penderita HIV atau AIDS, korban ranjau udara, dan anak-anak tunawisma. Kemampuan menginspirasi, Diana sering berbicara dan bertindak sebagai cara yang menyentuh hati banyak orang, mendorong mereka untuk terlibat dalam isu-isu sosial. Selanjutnya yaitu keteladanan. Dengan menunjukkan empati, keberanian, dan kebaikan hati, Diana menjadi panutan bagi banyak orang, termasuk pemimpin dunia. Yang terakhir, berfokus pada perubahan sosial. Diana tidak takut untuk mengambil langkah kontroversial seperti berjabat tangan dengan penderita HIV atau AIDS di saat stigma terhadap penyakit itu masih tinggi untuk mematahkan prasangka sosial. Selanjutnya, kepemimpinan Lady Diana yaitu kepemimpinan melayani atau servant leadership. Lady Diana juga menunjukkan ciri-ciri pemimpin yang melayani. Ia mampu menempatkan kebutuhan orang lain di atas kepentingannya sendiri, terutama untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Yang pertama, empati yang mendalam. Diana dikenal sangat peduli pada penderitaan orang lain. Ia kerap mengunjungi rumah sakit, zona perang, dan tempat-tempat marginal untuk memberikan dukungan secara langsung. Yang kedua, mendengarkan orang lain. Ia tidak hanya hadir, tetapi ia juga memberikan waktu dan perhatian untuk mendengarkan cerita individu yang mengalami kesulitan. Yang ketiga, mengutamakan kemanusiaan. Dia tidak segan-segan melampaui batas tradisional keluarga kerajaan untuk menunjukkan kepedulian terhadap orang-orang biasa, menjadikan seorang pemimpin yang dekat dengan rakyat. Lady Diana menggunakan kepemimpinan transformasional karena karakter pribadinya yang empati, perhatian terhadap orang lain, dan tekad untuk membawa perubahan sosial. Beberapa alasan utama mengapa Diana memilih gaya transformasional. Yang pertama yaitu visi untuk
mengubah dunia. Yang kedua, kemampuan untuk menginspirasi orang lain. Yang ketiga, menciptakan hubungan emosional. Yang keempat, yaitu melawan stigma dan batas tradisional. Untuk kelebihan transformasional ini atau gaya kepemimpinan transformasional ini, yang pertama yaitu menginspirasi dan memotivasi orang lain. Yang kedua, berorientasi pada perubahan positif. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan emosional. Yang keempat, teladan positif. Yang kelima, meningkatkan rasa percaya diri dan harapan. Yang keenam, mendorong kreativitas dan pemikiran kritis. Dengan gaya ini, Diana mampu menjadi sosok inspiratif yang menggerakkan perubahan besar, baik dalam mematahkan stigma sosial maupun meningkatkan kesadaran global. Transformasional bukan hanya pilihan gaya kepemimpinan, tetapi juga refleksi dari sifat dan visi pribadinya. Gaya ini memungkinkan Diana untuk terus dikenang sebagai The People Princess dan simbol perubahan sosial yang penuh kasih. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.